nanti kajian yang akan disampaikan oleh Ustazuna Al-Ustadz Ahmad Rashid LC Hafizahullah Ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil mahsyar mengizinkan kita minum di telaganya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama baginda di surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini, sebagaimana yang kita informasikan teman-teman, bahwasanya insya Allah kita akan mengadakan penutupan dari kegiatan pesantren Ramadan kita ini, yang mana pada awal Ramadan kita sudah memulai kegiatan kita ini. Di antara kegiatan kita adalah tilawah atau baca Al-Quran satu juz satu hari, one day one juz. Kemudian ada juga kegiatan kita daurah bahasa Arab kemarin, membangun pondasi bahasa Arab, kemudian kajian tafsir Al-Quran, kemudian juga kajian-kajian lainnya yang alhamdulillah sudah kita laksanakan lebih kurang 28 hari Ramadan. Dan tibalah waktunya pada hari ini kita berada di penghujung. Kita insya Allah akan melaksanakan penutupan kegiatan ini, namun bukan berarti kita menutup kegiatan-kegiatan yang ada di Baitul Arabiyah. Tidak. Ini kita hanya seremonial penutupan kegiatan Ramadan saja. Tentunya di Baitul Arabiyah kita memiliki banyak kegiatan program yang setiap bulannya kita laksanakan, mulai dari kegiatan-kegiatan bahasa Arab dan hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Arab. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan ikuti informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Baitul Arabiyah. Insya Allah semuanya kegiatan kita ini adalah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk menambah ilmu. Dan kita di Baitul Arabiyah sebisa mungkin menghadirkan sistem pembelajaran walaupun daring, tidak tatap muka secara langsung. Melalui media Zoom ini kita berusaha, para guru-guru berusaha menghadirkan sistem pembelajaran seakan-akan kita langsung bertemu dengan guru, sistematis dan tentunya bisa memberikan manfaat yang lebih. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita akan mulai kegiatan kita. Yang pertama, kata pengantar ya dari moderator yang saat ini sedang berlangsung, yang Ana sendiri yang menyampaikan barusan. Kemudian selanjutnya kita dengarkan sepatah kata sambutan dari Mudir Baitul Arabiyah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Rashid Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadzuna, falyatafaddal mashkura. Baik Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama sekali kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan mulia ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesempatan untuk alhamdulillah masuk ke bulan Ramadan, dan juga bukan hanya sekedar masuk ke bulan Ramadan, tapi kita juga diberikan kesempatan untuk beramal dan melakukan ketaatan di bulan ini. Alhamdulillah. Dan teman-teman sekalian sudah mengikuti program-program amal di Baitul Arabiyah, tilawah Quran, kemudian belajar bahasa Arab, kajian selama kurang lebih 1 bulan ini, dan itu semua alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar, karena ketahuilah teman-teman sekalian, tidak semua orang yang bertemu dengan bulan Ramadan bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik. Banyak orang yang masuk ke bulan Ramadan, akan tetapi
gagal dalam memanfaatkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini kegiatan pesantren Ramadan sebagai wasilah untuk kita bisa berhasil menjalankan bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi wadah teman-teman sekalian bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Teman-teman sekalian, peserta pesantren Ramadan Baitul Arabiyah yang kami muliakan, serta asatidzah yang hadir pada kesempatan kali ini di acara penutupan kegiatan pesantren Ramadan Baitul Arabiyah yang sudah berlangsung kurang lebih selama 1 bulan. Hari ini adalah hari ke-28 kita berpuasa, dan insya Allah tersisa 1 atau 2 hari lagi. Maka di kesempatan kali ini kita akan menutup kegiatan ini dan seluruh program-program yang ada di pesantren Ramadan. Tetapi untuk khusus tilawah, teman-teman sekalian, kita akan terus lanjutkan sampai hari terakhir Ramadan. Ya, jadi kegiatan kita terdiri dari tilawah harian. Nanti ini tetap diisi listnya teman-teman sekalian sampai terakhir Ramadan, apakah itu 29 atau 30 hari. Nah, supaya kita bisa menyelesaikan target-target tilawah kita. Kemudian kita ada kajian pekanan juga, baca kitab dari kitab Maqalat Ramadaniyah karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Kemudian kita juga ada kajian pembelajaran pondasi bahasa Arab bersama Al-Ustaz Abdul Aziz, dan juga ada kajian tafsir juz 30, walaupun kemarin ya sempat terhenti ya, terkendala karena ada musibah yang menimpa kami sehingga tidak bisa dilanjutkan, hanya sekitar 5 kajian ya, tapi insya Allah taala kami akan usahakan ya, apabila kondisinya sudah kondusif, mungkin setelah Ramadan tetap bisa kita lanjutkan, bisa teman-teman sekalian ikuti dari YouTube Baitul Arabiyah langsung ya. Walaupun nanti kami tidak mengirimkan linknya ke grup member atau grup pesantren Ramadan, bisa teman-teman lihat langsung dan subscribe dan diaktifkan notifikasinya supaya teman-teman sekalian tidak ketinggalan kajian-kajian dan pembelajaran di YouTube Baitul Arabiyah yang bisa teman-teman sekalian akses secara free. Ya, teman-teman sekalian yang kami muliakan, ikhwan dan akhwat, semoga juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pertama khususnya para pengajar Al-Ustaz Abdul Aziz, kemudian ada juga yang bergerak di belakang layar Al-Ustaz Habibul Ghafur sebagai kepala kursus yang telah memantau tilawah teman-teman sekalian, tilawah harian, mengingatkan setiap hari, kemudian juga tim-tim Baitul Arabiyah yang lain. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah bergabung. Yang kalau kita lihat di grup jumlahnya 200-an orang, yang awalnya 280-an orang atau 300 orang bahkan sampai, tapi makin ke akhir ya, itu biasa, makin ke akhir makin berkurang ya. Baik, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi teman-teman sekalian di sini yang bisa istiqomah dan continue, konsisten, kami sangat apresiasi sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang berlipat-lipat kepada teman-teman sekalian. Amin. Kemudian teman-teman sekalian, kami selaku panitia penyelenggara pesantren Ramadan Baitul Arabiyah tahun ini, yang mana ini adalah tahun pertama kami mengadakan ini, mudah-mudahan di Ramadan-Ramadan tahun berikutnya bisa kita adakan kembali dan kita tingkatkan eh, programnya, insya Allah Ta'ala. Mungkin programnya lebih banyak, kelas-kelasnya lebih banyak nantinya, insya Allah Ta'ala, lebih beragam, lebih bervariasi, dengan jumlah peserta yang lebih banyak juga, insya Allah. Ini yang pertama, tentunya banyak kesalahan, banyak kekurangan teman-teman sekalian, maka dalam hal ini kami memohon maaf jika teman-teman sekalian mendapatkan kekurangan-kekurangan tersebut. Baik, mungkin demikian teman-teman sekalian yang bisa kami sampaikan sebagai pembuka dan sambutan. Insya Allah setelah ini kita akan lanjutkan ke kegiatan berikutnya.
Nah, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Rashid hafizahullah taala, mudir kita di Baitul Arabiyah, yang telah menyampaikan sepatah kata sambutannya pada pagi hari ini. Dan teman-teman yang Allah muliakan, kita akan menyimak kajian indikasi Ramadan diterima yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Rashid pada pagi hari ini. Kita belajar dari beliau, kita mudah-mudahan nanti kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala terima ibadah Ramadannya. Kemudian teman-teman yang Allah muliakan, kami sampaikan juga di saat kajian ini kami berharap teman-teman bisa membuka kameranya jika berkenan, ya. Jika berkenan dibuka kameranya. Baik. Baik, demikian kita persilahkan kepada Al Ustadz Ahmad Rashid untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Kita simak teman-teman, kita belajar bersama, yaitu temanya indikasi Ramadan diterima. Kepada Al Ustadz Ahmad Rashid kami persilahkan. Baik, Ustaz. Sebentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang kembali. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwani wa akhwati, kaum muslimin dan kaum muslimat, para peserta pesantren Ramadan Baitul Arabiyah, para followers Baitul Arabiyah di Instagram, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh kemuliaan dan rahmat ini. Pada kesempatan kali ini kita akan sejenak saling mengingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mengadakan kajian singkat ringkas yang bertemakan indikasi atau tanda Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita sedang berada di penghujung Ramadan. Kita sudah sampai di 28 Ramadan. Artinya tersisa 1 atau 2 hari lagi kita akan berpisah dari bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Di bulan ini, alhamdulillah kita sudah berpuasa, kemudian kita bersungguh-sungguh dalam berpuasa, kemudian kita juga sudah tarawih 1 jam, 2 jam, 1 juz, setengah juz kita habiskan mendengarkan imam membacakan ayat-ayat ketika sholat tarawih. Kita juga sudah membaca Al-Quran, bertilawah Al-Quran, mungkin ada yang sudah khatam sekali, 2 kali, 3 kali, atau bahkan lebih. Kita juga di bulan ini mungkin sudah bersedekah, berbagi takjil, memberikan perbukaan kepada orang berpuasa, kita memperbanyak zikir, salawat, dan ibadah-ibadah yang lain. Apa yang kita inginkan dari ibadah-ibadah ini? Setelah kita selesai dan usai melakukannya apa? Yang kita inginkan adalah tentunya amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keinginan kita. Kita sudah capek beramal, sudah letih beramal, lalu kemudian ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini bukan keinginan kita. Keinginan kita adalah amalan kita diterima. Maka seseorang sangat penting dia memperhatikan amalnya itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatian seseorang terhadap diterimanya sebuah amal itu seharusnya lebih besar daripada perhatiannya untuk menambah amal-amal yang lain. Sebagaimana para salaf dulu melakukan hal tersebut. Di antara mereka mengatakan, sungguh, jika aku mengetahui ada satu salatku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih aku cintai dan sukai daripada ini dan itu. Mendapatkan ini dan itu dari kehidupan dunia. Daripada menambah-menambah amal-amal yang lain, sebagian salaf mengatakan, satu salat yang saya yakin Allah terima salat itu lebih baik, lebih saya sukai. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima sebuah amalan
kecuali dari orang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima sebuah amalan itu dari orang bertakwa. Berarti kalau ada di antara sholat kita satu saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kita termasuk orang yang bertakwa. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menjamin dan yakin bahwasanya Ramadannya tahun ini semuanya amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjamin. Tapi para ulama menyebutkan ada tanda-tandanya. Ada ciri-cirinya, ada indikasinya. Setelah Ramadan terlihat ciri-ciri dan tanda-tanda tersebut. Dan ini hendaknya menjadi perhatian kita. Sebagaimana ini telah menjadi perhatian para ulama dahulu atau bahkan para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membangun Ka'bah. Setelah beliau membangun Ka'bah dengan putranya Ismail, beliau berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ini dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Beliau berdoa. Kemudian para ulama dahulu sebagaimana disebutkan oleh Mu'alla bin Fadl, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sittata ashhur, selama 6 bulan, an yataqabbala minhum, agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal mereka di bulan Ramadan. 6 bulan, bukan waktu yang singkat. Setiap hari mereka berdoa, memohon kepada Allah, dan mereka tidak pede amalannya diterima 100%. Mereka tetap khawatir, sehingga mereka berdoa kepada Allah agar diterima amal-amal solehnya di bulan Ramadan. Maka di kesempatan kali ini, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, kita akan membahas beberapa indikasi atau tanda amal-amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang pertama kali harus kita ketahui, ada syarat mutlak sebuah amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dua syarat ini terpenuhi. Yang pertama, amalan-amalan di bulan Ramadan harus ikhlas. Ini syarat mutlak. Kemudian yang kedua, amalan-amalan di bulan Ramadan harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mutaba'ah. Jadi harus ikhlas dan harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang ikhlas tapi tidak sesuai dengan cara Rasulullah, apakah diterima? Tidak. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau ada orang yang amalannya sesuai dengan hadis, sesuai dengan syariat yang diajarkan Allah Rasulullah, tapi tidak ikhlas, ya sekedar ikut-ikutan, sekedar rutinitas tahunan puasa, kemudian tarawihnya hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar meramaikan, hanya sekedar sebagai aktivitas tahunan aja, ya tidak dimaknai dengan imanan wahtisaban, maka ini tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah diterima? Juga tidak. Ini dua syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang ingin amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ciri-ciri dan indikasi Ramadan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-taufiqu ilal hasanati ba'daha. Yaitu seseorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan setelah Ramadan. Jadi setelah selesai Ramadan usai, dia tetap diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Ya, semakin rajin baca Quran. Padahal sebelum Ramadan nggak baca Quran. Tapi setelah Ramadan kok tiba-tiba rajin baca Quran. Ada dorongan untuk membaca Quran. Itu berarti indikasi Ramadannya diterima oleh Allah. Tilawah-tilawahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Setelah Ramadan kok masih tetap melakukan qiyam Ramadan, salat malam. Rasanya kalau tertinggal ada yang mengganjal di dalam hati. Sehingga dipaksakan untuk bangun tidur, bangun malam, dan melakukan salat tahajud. Atau melakukan salat malam sebelum tidur, ataupun setelah tidur. Kemudian semakin rajin bersedekah, rutin membaca zikir pagi dan petang. Ada dorongan melakukan kebaikan. Nah itu tanda bahwasanya seseorang telah diterima amalan Ramadannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu bacaan Qur'annya, puasanya. Nah, nanti kita lihat di bulan Syawal ada puasa 6 hari. Nah, itu sebagai bukti, ya, sebagai bukti ketika seseorang ada dorongan taufik dari Allah Subhanahu wa taala melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal itu, dan dia lakukan, itu indikasi bahwasanya puasa Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada keinginan untuk melakukan ketaatan-ketaatan setelahnya. Sebagaimana disebut oleh para ulama, inna min alamati qabulil hasanati al-hasanatu ba'daha.
Sesungguhnya di antara tanda diterimanya sebuah amal adalah amalan selanjutnya. Jadi cara Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran terhadap kebaikan dan amal soleh seseorang adalah dengan memberikannya taufik melakukan amalan-amalan setelahnya sehingga pahalanya menjadi banyak. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, anna muawadatas siyami ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli shaumi Ramadan. Seseorang menjadi terbiasa berpuasa setelah puasa Ramadan itu adalah indikasi bahwasanya puasa Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu li'amalin salihin ba'dah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila telah menerima amalan seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepadanya untuk melakukan amal-amal soleh setelahnya. Kama qala ba'duhum, sebagaimana sebagian ulama mengatakan, thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Pahala sebuah kebaikan adalah melakukan kebaikan setelahnya. Faman amila hasanatan thumma taba'aha ba'du bihasanatin, maka barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan lalu kemudian dia iringi dengan kebaikan setelahnya, kana dzalika alamatan ala qabulil hasanatil ula. Itu adalah tanda indikasi amalan yang pertama diterima oleh Allah. Dan sebaliknya, kama anna man amila hasanatan thumma taba'aha bisayyi'atin, kana dzalika alamata raddil hasanati wa adam qabuliha. Apabila seseorang telah melakukan sebuah kebaikan, puasa di bulan Ramadan, sholat malam, tidak pernah tinggal, kemudian puasanya, baca Qur'annya, tapi kemudian diiringi dengan perbuatan dosa, maka itu tanda bahwasanya Allah telah menolak amal-amal salehnya sebelumnya. Maka PR kita setelah Ramadan apa? Kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah, yaitu menjaga amalan-amalan kita yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Dari puasanya, kita iringi dengan puasa sunnah, kemudian salat-salat sunnahnya, bacaan Qur'annya, zikirnya, dan ibadah-ibadah yang lain. Supaya apa? Supaya itu menjadi tanda, indikasi bahwasanya ibadah kita selama 1 bulan ini diterima dan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara indikasi dan tanda amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini adalah adamur ruju'i ila dzanbi ba'da tha'ah. Yaitu tidak kembali ke dosa yang sama yang pernah didahulukan, yang pernah dilakukan dahulu sebelum Ramadan. Tidak kembali melakukan dosa. Bukan berarti seseorang setelah Ramadan itu harus maksum, ya, harus terjaga dari dosa. Tidak. Akan tetapi dosa-dosa yang biasa dia lakukan sebelum Ramadan itu bisa dia hentikan. Ya. Kemudian setiap kali dia melakukan dosa setelah Ramadan, maka dia bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sampaikan tadi, karena dosa yang dilakukan setelah Ramadan, padahal sudah dibimbing oleh Allah, sudah ditarbiyah oleh Allah di madrasah Ramadan selama 1 bulan, lalu kemudian di malam takbiran atau di tanggal 1 Syawal, ketika seseorang sedang berbahagia, di situ dia lalai, ya, melalaikan sholatnya, sholat sunnahnya langsung tinggal di malam takbiran, tidak lagi sholat malam, kemudian di tanggal 1 Syawal melakukan dosa, ya, dalam bertamu, misalnya tidak menjaga pandangan, tidak menjaga sentuhan tangan dengan yang bukan mahram, dan itu dia lakukan setelah Ramadan, itu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rajab tadi adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa jadi tidak menerima amal-amalnya di bulan Ramadan. Dan kita harus berhati-hati dari dosa, ya, karena sesungguhnya seseorang itu tidak semangat dan terhalang melakukan sebuah ibadah itu sebabnya adalah karena dosa-dosanya yang telah menghalangi dari melakukan ketaatan itu. Apakah itu bacaan Quran, apakah itu salat malam, puasa sunnah, dan seterusnya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, innar rajula la yudhnibu dzanba fayuhramu bihi qiyamal lail. Sesungguhnya seseorang melakukan sebuah dosa, dosanya itu akan menghalanginya dari melakukan salat malam. Sufyan Ats-Tsauri juga pernah mengatakan, hurimtu qiyamal lail khamsata ashhur. Saya pernah terhalang melakukan salat malam selama 5 bulan.
Kenapa? Lidzan bin adnabtu. Bidzambin adnabtu. Karena satu dosa yang saya lakukan. Qila lahu, wa ma dzaka dzanbu? Kemudian dia ditanya, dosa apa yang engkau lakukan sehingga terhalang melakukan sholat malam selama 5 bulan, bukan waktu yang singkat. Beliau mengatakan, ra'aitu rajulan yabki, saya pernah melihat ada seseorang yang menangis, faqultu fi nafsi hadza mura'in. Kemudian aku mengatakan dalam hatiku, orang ini menangis karena riya, bukan ikhlas. Nah, di sini dosa berburuk sangka, suudzon kepada saudaranya, menghalangi beliau sholat malam selama 5 bulan. Nah, kita dosa-dosa yang lebih besar daripada itu mungkin kita lakukan, hendaknya kita langsung segera bertaubat, supaya dosa-dosa itu tidak menghalangi kita setelah Ramadan dari melakukan ketaatan-ketaatan. Kemudian sebagian salaf mengatakan, kam min aklatin mana'at qiyama lailatin. Betapa banyak makanan yang dimakan oleh seseorang menghalanginya dari salat malam, makanan yang haram. Wa kam min nadratin mana'at qira'ata suratin. Dan betapa banyak pandangan seseorang yang dilepaskan, diluaskan tanpa dikontrol, itu menghalangi seseorang dari membaca satu surat dari Al-Qur'an. Pandangan-pandangan yang tidak dijaga, sehingga kita jangan heran kalau kita misalnya kok tidak ada semangat membaca Al-Qur'an. Kok tidak ada semangat melakukan sholat malam? Kok tidak ada dorongan puasa sunnah, sedekah, zikir pagi petang, zikir setelah sholat, atau sholat-sholat sunnah, sholat-sholat rawatib, atau datang ke sholat jamaah di waktu yang tepat? Kok tidak ada semangat dan dorongan melakukan itu? Maka jangan heran. Tidak ada sebab yang lain kecuali dosa seseorang yang telah mengikatnya. Kemudian, selanjutnya, di antara indikasi dan tanda bahwasanya amal seseorang diterima di bulan Ramadan dan amal-amal secara umum adalah setelah beramal dia merasa khawatir, al-wajal min adam qabulil hasanah, merasakan al-wajal. Wajal itu adalah al-khauf, merasa khawatir jangan-jangan amal ibadahnya ditolak oleh Allah. Jadi gitu, seorang setiap kali dia beramal, dia bukan pede, percaya diri, oh ini pasti diterima oleh Allah. Oh kan saya sudah sholat tarawih 1 jam, masa nggak diterima sama Allah? Oh saya kan sudah membaca Al-Quran sampai 5 kali khatam, masa nggak diterima sama Allah? Ya, kalau kita lihat para sahabat, amal mereka lebih banyak. Kalau kita bandingkan sholat tahajud kita atau sholat tarawih kita dengan para sahabat gimana? Kita sholat tarawih mungkin 1 jam itu udah lama ya, sudah lama. 1,5 jam itu udah lama bagi kita. Para sahabat ba'da isya sampai menjelang sahur mereka sholat tarawih. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang terdengar, terbaca, ternukilkan bahwasanya mereka pede bahwasanya amalnya akan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 60 tentang orang-orang yang berinfak akan tetapi mereka tetap khawatir dalam hatinya. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang memberikan apa yang diberikan kepada mereka, berinfak. Wa qulubuhum wajilah, hati mereka khawatir bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengar ayat ini, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun?" Apakah mereka itu orang-orang yang meminum arak, khamar, dan mereka adalah para pencuri, sehingga mereka takut atau khawatir bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah mengatakan, "La ya bintas Siddiq." Bukan wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. "Walakinnahumul ladzina yasumun wa yusalluna wa yatasaddaqun." Tetapi mereka itu orang-orang yang puasa, orang-orang yang salat, orang-orang yang sedekah. Wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Dan mereka khawatir jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal mereka. Sehingga mereka takut. Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat. Mereka itulah kata Rasulullah yang akan berlomba-lomba melakukan kebaikan. Apa korelasinya? Karena ketika seseorang khawatir amal salehnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan semangat melakukan amal-amal saleh setelahnya. Dan dia tidak mengingat-ingat amal-amal saleh sebelumnya. Dia kecilkan. Itu amalan tadi mungkin masih banyak kekurangannya. Bukan bersuudzon dengan Allah ya. Beda dengan orang yang mengatakan setelah dia beramal, ini kayaknya amal ini nggak diterima sama Allah ini. Beda ya. Ini bukan seperti itu. Seseorang beramal, lalu kemudian dia meyakini dalam amalnya itu banyak kekurangan.
Sehingga karena kekurangan-kekurangan yang banyak tadi, khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal soleh. Kita puasa di bulan Ramadan. Nah, puasa kita isi dengan apa? Baca Quran 1 jam mungkin sehari, 2 jam sehari. Selebihnya untuk apa? Kita masih scroll sosmed, ya kan? Nggak bisa dipungkiri. Pasti setiap kita di bulan Ramadan masih ada scroll sosmed, masih ada nonton ini dan nonton itu, masih ada menggibah, masih ada menggunjing, masih ada berbohong, tidak menjaga lisan. Nah, terus kemudian kita pede dengan amal soleh kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalla wa alfu kalla. Tidak boleh demikian. Ya, kita harus khawatir. Ini banyak kekurangannya nih. Puasa kita nih, banyak kekurangannya amal soleh kita. Salat malam kita, salat tarawih 1 jam, apakah khusyuk semuanya? Ya, mungkin nggak ada satupun yang khusyuk selama 1 bulan itu. Ya, maka khawatir kita, jangan-jangan amal ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kekhawatiran ini mendorong kita apa? Setiap hari berdoa. Setelah Ramadan kita berdoa, ya Allah, Allahumma taqabbal minni, Allahumma taqabbal minni, Allahumma taqabbal minni Ramadan. Allahumma taqabbal minni siyam wal Quran, Allahumma taqabbal minni as-salah wal qiyam. Kita akan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang yakin 100% amal solehnya diterima oleh Allah, ya udah dia tidak akan pernah berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang terakhir, ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, di antara tanda amal soleh kita diterima oleh Allah adalah setelah kita beramal, tidak ada rasa ujub di dalam hati kita. Oh, kita sudah sholat, bisa iktikaf, sholat tahajud 1 malam, ya, selama 2 jam. Bisa iktikaf di masjid ini dan itu, ya, selama 10 hari, 10 malam. Kemudian, udah kita lupakan. Kita tidak ingat-ingat amal itu. Ya, yang kita ingat adalah masih banyak kekurangan-kekurangan, masih banyak dosa-dosa. Karena kalau kita ingat-ingat, kita akan ujub. Ditambah lagi kita mendengar ada saudara kita yang tidak iktikaf, udah kita remehkan, kita rendahkan. Saya iktikaf, dia nggak iktikaf, oh berarti saya lebih baik. Kemudian kita udah khatam 5 kali, kemudian itu kita ingat-ingat. Kemudian terdengar teman kita nggak khatam di bulan Ramadan, baca Qur'annya mungkin ya cuma beberapa surat saja. Kemudian muncul ujub, kita rendahkan orang lain. Nah, ini tidak baik. Sesungguhnya ujub itu bisa menghapuskan amalan seseorang. Kan rugi. Di bulan Ramadan mungkin kita sudah bisa menjaga amal-amal soleh kita dari riya. Kita nggak riya, ini alhamdulillah. Udah capek ini jaga riya, nggak ingin dipuji oleh orang lain. Tapi kemudian setelah Ramadan, kita ujub. Ya sama aja. Ya, sudah capek-capek jaga riya, tapi setelah Ramadan malah ujub. Sebagaimana riya itu bisa membatalkan amalan seseorang ketika beramal, ujub itu bisa membatalkan amalan seseorang pahalanya setelah beramal. Maka kita hati-hati dari hal ini. Tetap kita menganggap amal-amal soleh kita itu masih sedikit, kemudian lupakan amal soleh. Yang kita ingat apa? Dosa-dosa kita, kekurangan kita masih banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita baru selesai dari bulan Ramadan, pasti kita tetap banyak kekurangan-kekurangannya, tetap harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salat, kita lihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah salam dari salatnya, apa yang dilakukan Rasulullah? Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apakah Nabi barusan melakukan dosa? Apakah orang yang salat itu barusan melakukan dosa? Tidak. Melakukan amal soleh, tapi ditutup dengan istighfar. Ramadan gitu juga. Selesai Ramadan, anggap aja amalan itu masih banyak kekurangannya di sisi Allah. Di samping itu kita tentunya terus menyempurnakan amal itu, lalu tutup dengan istighfar. Kita beristighfar, pasti banyak kekurangan di dalam bulan Ramadan, kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan-kekurangan itu. Baik, demikian ikhwan dan akhwat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kita juga harus mempersiapkan diri untuk musim-musim ibadah berikutnya. Masih ada bulan Syawal, di situ ada musim ibadah. Masih ada nanti bulan-bulan haram, dimulai dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ada bulan Muharram. Ya, di situ juga banyak amal-amal saleh. Ya, ada hari-hari yang terbaik. Jadi kita, kalaupun misalnya masih melalaikan bulan Ramadan, udah cepat-cepat move on. Kemudian setelah itu kita berharap berdoa kepada Allah dan disempurnakan di musim-musim ibadah di depan kita, di bulan-bulan haram. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai pengingat untuk kami pribadi tentunya. Yang pertama kali harus mengamalkan apa yang kami sampaikan.
kemudian untuk teman-teman sekalian. Barakallahu fikum wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustadz Ahmad Rashid yang telah memberikan wejangannya pada kita pagi hari ini menjadi pengingat bagi kita dan menjadi tambahan ilmu bagi kita untuk kita amalkan, dan tentunya dengan harapan dan doa kita bersama agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang telah kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua, sahabat Baitul Arabiyah yang Allah muliakan, selanjutnya kita akan menyimak atau mendengarkan pengumuman peserta terbaik, ya, peserta terbaik yang ada pada pesantren Ramadan dan juga pada grup-grup lainnya, ya, seperti grup alumni yang ada kegiatannya. Baik. Hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Rashid kembali. Nah, kepada Al-Ustadz Ahmad Rashid kami persilahkan. Nah, baik teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di Baitul Arabiyah belajar ya bahasa Arab, kursus bahasa Arab yang kita pelajari ada kelas baca kitab, kemudian belajar ngomong bahasa Arab, juga ada persiapan untuk ke universitas-universitas di Timur Tengah ataupun di dalam negeri yang berbasis bahasa Arab. Jadi kelas-kelas yang kita buka itu banyak. Kemudian kami akan membuka pendaftarannya, dan sebagian dari pendaftar itu ada yang kami berikan beasiswa. Ya, jadi artinya belajar di salah satu dari program yang ada itu secara gratis. Ada yang selama 1 bulan, ada yang selama 2 bulan, ada yang 3 bulan, dan itu bisa diikuti secara gratis. Tapi ini tidak untuk semua orang. Kami akan pilih beberapa orang yang kami anggap layak. Dari kegiatan kita di pesantren Ramadan, maka kita kemarin sudah membuat kategorinya, ya teman-teman sekalian yang bisa mendapatkan pembelajaran secara gratis tadi. Dan bukan berarti teman-teman sekalian tidak bisa mendapatkan ya manfaat dari kelas-kelas yang akan dibuka, dan khusus kepada teman-teman di pesantren Ramadan ini itu kami sudah berikan juga kekhususan, ya keistimewaan juga bagi teman-teman sekalian yang mendaftar di jangka waktu yang telah ditentukan dari tanggal 7 sampai tanggal 15. Itu ada diskon dan promo sekarang, teman-teman sekalian bisa mendaftar dan mendapatkan potongan sebesar 60.000 dari nominal yang sebelumnya, ya tergantung kelasnya. Ada yang 400.000, ada yang 150.000 juga ada. Jadi silakan dikurangin aja tergantung kelas yang teman-teman pilih. Nanti kita akan share flyernya insya Allah. Nah, di antara teman-teman sekalian yang mendapatkan pembelajaran secara free, secara gratis, beasiswa 100% adalah teman-teman yang kami anggap layak untuk mendapatkannya dengan kategori tadi, mengikuti kegiatan pesantren Ramadan dari awal sampai akhir dengan baik. Ya, dibuktikan dengan mengirimkan tugas, kemudian ringkasan-ringkasan, ya. Bukan hanya sekali 2 kali, tapi selalu mengirimkan. Dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan sekarang 2 nama. Tersisa 1 nama lagi. 1 nama ini kita akan lihat dari tilawah. Karena tilawah, teman-teman sekalian, kita belum selesai. Kita harus tunggu sampai 29 atau 30 Ramadan. Jadi kita tunggu dulu untuk 1 orang lagi diumumkan belakangan. Jadi sekarang sudah ada 2 nama, dan teman-teman sekalian yang tidak disebutkan bukan berarti teman-teman sekalian tidak mendapatkan faedah dari kajian-kajian yang diadakan di Baitul Arabiyah. Teman-teman semuanya pasti mendapatkan faedah. Tapi di sini ada teman-teman sekalian yang kita anggap lebih dari yang lain karena mereka istiqomah mengirimkan ringkasan, tugas, absen, tilawah, sehingga musyarakahnya juga, ya keaktifannya dalam belajar, sehingga kami pilih 2 orang pertama yang kami anggap layak,
Tapi nanti kita akan panggil, nggak tahu hadir atau nggak di kegiatan penutupan kali ini. Nanti kita akan infokan juga di grup insya Allah. Yang pertama, ikhwan. Ya, yang pertama ini ikhwan, yang kedua nanti akhwat. Ikhwan yang pertama, ya satu orang ya. Ikhwan atas nama, sebentar. Atas nama Al-Akh. Nah, ini namanya sesuai dengan bulan ini, Syahri Ramadhani. Al-Akh Syahri Ramadhani. Hadir nggak? Al-Akh Syahri Ramadhani mendapatkan hadiah di Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan. Ada akhir Syahrul Ramadhani? Akhir Syahri Ramadan. Sepertinya tidak hadir, Ustaz. Hadir ya? Nggak apa-apa. Nanti kita infokan dan hadiahnya tidak hangus insya Allah. Kemudian yang kedua, ini dari akhwat. Ukhti Aulia Nurid Ridwan. Ukhti Aulia Ridwan. Ada Ukhti Aulia? Nggak hadir juga? Sepertinya tidak hadir juga. Tidak hadir juga. Baik. Baik. Nah, karena tidak hadir ya teman-teman sekalian, ini tidak kita hanguskan hadiahnya karena memang berhak ya. Nah, kita umumkan, kita japri atau kita umumkan di grup. Nah, kemudian satu orang lagi insya Allah dari tilawah ya, dari tilawah. Kemudian satu orang lagi kita akan ambil dari kegiatan ini. Ya. Kita akan ambil dari kegiatan penutupan ini teman-teman sekalian. Kita akan ambil dari kegiatan penutupan ini. Nah, gimana caranya? Nah, teman-teman sekalian, pertama harus ada bukti kehadiran ya. Saya screenshot layarnya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, silahkan tuliskan faedah dan poin-poin atau pelajaran-pelajaran yang teman-teman sekalian dapatkan dari kegiatan penutupan ini, khususnya dari kajian tadi. Nah, itu teman-teman sekalian boleh diposting di medianya, di media sosialnya, kemudian jangan lupa di tag dan mention Instagram Baitul Arabiyah. Atau kalau teman-teman sekalian tidak ada Instagram, dikirimkan melalui WA ke nomor admin ataupun ke nomor penyelenggara, panitia. Ana sendiri atau Ustaz Abdul Aziz. Jadi, satu orang lagi akan mendapatkan beasiswa belajar bahasa Arab secara gratis dengan mengikuti kegiatan ini, penutupan, kemudian mengirimkan poin-poin atau pelajaran-pelajaran ringkasan dari kajian yang kita sampaikan tadi. Apakah ada poin-poin penting yang bisa didapatkan? Silahkan teman-teman sekalian kirim, dan nanti kita akan nilai beberapa aspek, mungkin dari kelengkapan isinya, ya, kemudian susunan bahasanya, kemudian juga mungkin kerapiannya. Kita akan pilih yang paling layak, insya Allah, menurut kami. Semoga kami diberikan keadilan. Kami akan umumkan, insya Allah. Itu saja pengumuman yang bisa kita sampaikan. Ingat, satu orang lagi, insya Allah masih ada dari tilawatul Quran, dari mutaba'ah, yang insya Allah kita tunggu dari Ustadz Habibul Ghafur, insya Allah. Mungkin di situ nanti kita akan lihat sudah ada yang mungkin khatam 2 kali, khatam 3 kali, atau bahkan lebih. Di situ nanti kita lihat dan kita berikan door prize atau hadiah insya Allah. Demikian Ustaz Abdul Aziz pengumumannya. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad Rashid. Barakallahu fikum. Dan kita ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah mendapatkan door prize dalam kegiatan pesantren Ramadan ini. Namun kami sampaikan juga di sini bahwasanya kita masih ada door prize lain saja yang kita namakan dengan THR Ramadan. Ya, betul. Ya, ada namanya THR Ramadan. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Silakan teman-teman cek di Instagram kita, Instagram Baitul Arabiyah, dan di situ ada kodenya. Jadi teman-teman yang ingin nanti bergabung dengan kita setelah Idul Fitri ini di kelas-kelas Baitul Arabiyah, kita di sini di Baitul Arabiyah itu ada kelas pertama namanya kelas kursus, yaitu kelas bahasa Arab dan baca kitab, kelas Nahwu Sharaf. Jadi kelas pertama ada namanya kelas hiwar, ya, kelas hiwar. Nah, kelas hiwar ini teman-teman ada 2. Pertama hiwar dasar dan ada hiwar mahir. Hiwar dasar ini untuk yang
yang pemula, ya. Jadi masih merasa dirinya pemula, kemudian ingin belajar bahasa Arab, bagaimana sih memulainya? Kemarin kan kita sudah mulai tuh, pondasi-pondasinya sudah kita sampaikan. Nah, itu kerangka secara umumnya. Nah, di kelas pemula ini kita akan lebih detailkan lagi untuk teman-teman yang masih pemula di dalam belajar bahasa Arab, khususnya percakapan, apa saja yang benar-benar yang harus kita lakukan. Dan ini pertemuannya tentu lebih lama lagi, yaitu 25 pertemuan dalam waktu 2 bulan. Kemudian setelah itu ada namanya kelas mahir percakapan, itu kelas bagi yang sudah punya basic, dan ini langsung dibina oleh Syekh dari Mesir, ya, Syekh Abdurrahman, langsung dibina oleh Syekh dari Mesir. Artinya kita akan langsung mendengarkan bahasa Arab asli dari penuturnya. Kemudian ada juga kelas baca kitab atau kelas nahwu shoroh, yaitu kelas dasarnya, juga ada kelas dasarnya. Bagaimana sih memulai kita bisa membaca kitab. Kemarin kita sudah belajar babul kalam, jumlah. Nah, itu akan lebih didetailkan lagi pada kelas ini. Kemudian ada di situ juga kelas baca kitab mahir untuk yang sudah punya basic, dan sini titik fokusnya yaitu pada pembacaan kitab, prakteknya lebih banyak lagi, ya, bagaimana kita prakteknya, penerapannya di dalam kitab-kitab kuning. Nah, kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah, bagi yang ingin mengikuti kelas ini bisa, ini tidak berbenturan jadwalnya, ya, tidak berbenturan antara kelas baca kitab dengan kelas hiwar, itu tidak berbenturan. Kelas hiwar itu dimulai dari hari Senin, Selasa, dan Rabu, 3 hari dalam sepekan pertemuan interaktifnya. Kemudian 3 hari pula 2 hari non interaktif, ya, 2 hari non interaktif, yaitu hari Kamis dan Jumat, itu non interaktif. Kemudian kelas baca kitab itu hari Jumat, Sabtu, dan Ahad itu interaktif via Zoom. Kelas non interaktifnya itu 2 hari Senin dan Selasa. Nah, untuk jamnya kita malam, jadi lebih mudah bagi teman-teman yang mungkin sibuk bekerja di pagi harinya, di siang harinya. Nah, kelas kita malam. Kemudian kita juga menyediakan rekaman-rekaman, ya, dari setiap pembelajaran kita. Sehingga bagi teman-teman yang misalnya tidak hadir karena satu dan lain hal, itu bisa mengikuti di di rekaman yang kita share. Kemudian kita ada modul pembelajaran juga, kemudian ada rapor atau penilaian akhir dari setiap kegiatan kita ini. Dan insya Allah ini sangat membantu, ya, dan kita ini sudah angkatan yang ke-20. Alhamdulillah sudah 20 angkatan, 19 angkatan, dan ini angkatan yang ke-20. Insya Allah ini kita mulai setelah Idul Fitri nanti. Jadi teman-teman yang tergabung dalam pesantren Ramadan, alumni Baitul Arabiyah, kita menyediakan THR. THR berupa potongan diskon sampai dengan 60.000 bagi teman-teman yang ingin bergabung di Baitul Arabiyah. Silakan, nanti ada di flyer di layar dan juga di Instagram. Kemudian yang kedua ada namanya bimbel. Ini khusus bagi teman-teman yang ingin ke Libya dan Timur Tengah, ke Mesir, Maroko, yang ada tesnya melalui Kementerian Agama, ataupun ke Libya Jakarta, kita menyediakan pembelajarannya, ya. Dan alhamdulillah kita sudah buka juga angkatan yang ke-9. Dan alhamdulillah, ya, tahadduts bin ni'mah, sudah 8 angkatan, dan sudah banyak teman-teman yang belajar bersama kita itu bisa meraih mimpi mereka kuliah di Libya dan Universitas Timur Tengah. Karena kita mengajarkan materi-materi pokok seperti nahwu shoroh, adab, balaghah. Mungkin kelas balaghah ini jarang ditemukan di tempat-tempat lain, maka kita menyediakan ada balaghahnya, ada adabnya, ada imla'nya, kemudian ada qiraah, wawasan keislaman, kemudian ada tryout lisan tulisan, kemudian ada program Al-Qur'annya juga. Ini jadi kita persiapkan benar-benar bagaimana teman-teman ini bisa lulus ke kampus yang diinginkan, yaitu ke Libya dan Timur Tengah seperti Mesir, Maroko, dan sebagainya. Nah, ini untuk kelas ini kuotanya terbatas, yaitu hanya 40 orang saja, karena kelas ini kelas yang memang persiapan untuk ke Timur Tengah dan Libya Jakarta. Baik, kemudian
dalam waktu dekat juga ini bagi teman-teman yang sudah daftar di LIPIA Jakarta, ya khususnya yang sudah daftar di I'dad, kemudian daftar di Lughah dan daftar di Syariah, kita membuka tryout insentif intensif, mohon maaf, tryout intensif LIPIA. Jadi kita bikin tryout ya bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara ujian dan simulasi ujian di LIPIA itu, karena berdasarkan pengalaman tahun lalu itu LIPIA Jakarta itu tesnya online. Nah, jadi kita bikin soal dari Baitul Arabiyah, kemudian kita bikin ujiannya melalui Google Formulir, kemudian nanti juga ada interaktif melalui via Zoom, kemudian pembahasan soal. Nah, jadi ini program-program kita yang ada saat ini di Baitul Arabiyah. Jadi teman-teman yang ingin bergabung, insya Allah setelah Idul Fitri ini kita mulai, dan kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Semoga ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua terkait dengan pendidikan atau pembelajaran bahasa Arab. Itu sedikit tambahan dari kami. Terima kasih kepada Ustaz Rashid, kepada semuanya yang telah menyimak pada pagi hari ini. Baik, kita sebelum penutupan, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan terlebih dahulu. Mungkin ada yang mau interaktif dengan kita, bertanya, sharing, silakan. Atau menyampaikan pengalamannya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Baitul Arabiyah, pesantren Ramadan, dan sebagainya. Silakan. Ada, teman-teman? Oke. Fevi, ada yang mau ditanyakan, disampaikan mungkin? Tidak ada Ustadz. Siti Rahma. Baik, Fevi, terima kasih. Siti Rahma, silakan. Siti Rahma Rahim. Bismillah, Ustadz, saya mau bertanya soal materi kajian hari ini. Saya mau bertanya Ustadz, gimana kalau ini kita ibadah atau sholat gitu saking khusyuknya sampai nangis, apa itu berpengaruh sama amalan kita atau gimana Ustadz? Terima kasih. Oke. Ya, silakan Ustaz Ahmad. Baik. Menangis ketika sholat, ya, apalagi sebabnya adalah karena khusyuk, bukan karena dilihat orang, ya mungkin karena bacaan imam atau bacaan kita, maka itu tidak membatalkan sholat. Ya, bahkan itu bagus, ya. Berarti seseorang saking khusyuknya, kemudian dia meneteskan air mata, menangis, ya, bahkan ini adalah sholat yang terbaik, ya. Sholat yang paling baik itu adalah diukur dengan tingkat kekhusyuannya. Kata Rasulullah, ada seseorang yang keluar dari sholatnya hanya mendapatkan 1/10, ada yang mendapatkan 1/9, 1/8, ada yang mendapatkan setengah, hanya setengah dari sholatnya. Ya, apa yang menentukannya? Yang menentukannya adalah khusyuk. Ada dua orang yang sholat, kata Rasulullah, bisa jadi salah satunya dengan yang lain, kualitas sholatnya seperti antara bumi dan langit. Jadi, sangat berbeda sekali ditentukan oleh khusyuknya seseorang di dalam sholat. Jadi, pengetahuan kami menangis asalkan itu tidak tangisan yang terlalu mengeluarkan suara, ya, dan tangisan seperti anak kecil, ya, maka itu tidak membatalkan sholat, bahkan itu bagus dan dianjurkan. Nah, demikian ya, Ukhti apa tadi, Ukhti Rahmi atau Ukhti Rahmah, Ukhti Rahmah, bisa dipahami Ukhti Rahmah? Baik. Ustadz, syukran. Jazakallah khair. Oh iya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya tentang kajian tadi, kemudian tentang program di Baitul Arabiyah, atau sekedar menyampaikan kesannya selama Ramadan ini, Ramadan bersama Baitul Arabiyah, mungkin ada. Dan nanti juga teman-teman sekalian, kami mohon untuk berlangsungan acara ini di bulan-bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya untuk evaluasi. Nanti akan ada angket yang akan dikirim, dan mohon teman-teman sekalian kesediaan waktunya
Untuk mengisi angket tersebut, insya Allah nggak lama, 3-5 menit. Ada beberapa yang perlu dievaluasi. Mungkin teman-teman sekalian berikan penilaian nanti dan testimoninya. Ya, nanti setelah ini kita kirim. Tolong diisi untuk angket pesantren Ramadannya. Mungkin cukup, Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz, terima kasih teman-teman semuanya yang telah hadir pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kita dokumentasi terlebih dahulu. Kami harapkan buka kameranya ya. Kita dokumentasi. Silakan teman-teman dibuka kameranya. Baik. Nah, silakan yang lain ditunggu. Nah, kita hitung ya. Wahid, isnani, salasa. Satu lagi. Wahid, isnani, salasa. Masya Allah. Baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Barakallahu fikum. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. InsyaAllah kita bertemu lagi pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Bertemu lagi insyaAllah di kelas-kelas Baitul Arabiyah. Terima kasih. Barakallahu fikum. Kita sudahi, kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz. Wa iyyakum jami'an. Barakallahu.